materi yang sama, dan mungkin awal dari materi itu saya diundang kembali untuk berbicara tentang menyatukan konsep kenegaraan kita dalam perspektif Pancasila. Saya ingin mengantarkan sebelum jauh masuk, saya ingin mengajak kita semua merefleksikan ini konsep Pancasila ini identitas bangsa kita, ideologi kita. Kita refleksi ke belakang, banyak ideologi-ideologi lain di dunia ini sampai tidak mampu mempertahankan Pakistan antara perbedaan agama, mohon maaf, agama Hindu dengan agama Islam. Pakistan mendirikan negara sendiri, begitu juga di penghujung proses dinamika Pakistan bisa juga dengan Bangladesh karena perbedaan warna kulit, agama, dan bahasa. Namun kita di Indonesia tidak terpecah seperti perpecahan agama, perpecahan suku, ras, etnik, dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita sakti sejak 1945 sampai sekarang. Konsep Al-Ikhlas atau Qul Huwallah, Tuhan itu satu, satu sama semua Tuhan, tidak ada yang berbeda. Kita mengakui sila pertama ini adalah sila yang Tuhan yang satu, berbeda keyakinan. Jadi kalau Tuhannya banyak, dalam konsep kita, jadi itu juga yang harus kita kaji. Nah, selanjutnya kita masuk ke sila kedua. Itu tadi perlu kita ingat. Sekali lagi saya tekankan pada diri saya dan kita semua, kalau kita ingin merubah bangsa dan negara kita atau merubah wilayah kita, harus kita memulai merubah diri kita masing-masing. Hal yang tidak mungkin dalam logika sederhana saya, kita ingin merubah di luar tapi diri kita tidak akan merubah. Jelas di Al-Quran juga Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum terkecuali kaum itu yang merubahnya. Jadi Tuhan tidak akan merubah nasib kita dan bangsa kita kalau kita tidak merubahnya. Nah, jadi sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mulai muncul faham kesetaraan itu. Kesetaraan seperti yang kita diskusikan sebelum awal diskusi ini. Kesetaraan antara hak perempuan dan laki-laki, antara derajat yang laki-laki dan perempuan, tidak ada batasannya lagi. Jelas tertuang di Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah juga harus menaati itu. Jadi Gojek online, kusir penghur, dosen, mahasiswa, aparat kepolisian, semua sama di hadapan hukum. Tidak ada itu diskriminasi, tidak ada hal yang dispesialkan. Ini konsep yang menarik di sila kedua. Kalau di konsepnya, misalnya di Muhammadiyah, konsepnya itu menggunakan gambaran al-ma'un. Jadi ar-aital lazi itu yukadzibu biddin. Nah, jadi menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim. Jadi untuk diseimbangkan, diratakan hak-haknya melalui dakwah-dakwah itu. Jadi banyak kajian-kajian ini. Sila ketiga, sila ketiga ini yang menarik. Sila ketiga ini persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini jelas sekali. Pancasila ini menyatukan perbedaan banyak seperti yang saya sebut tadi. Suku yang paling banyak, agama yang beragam, 5 agama. Ingat, 6 agama Konghucu terakhir ya, 6 agama yang disahkan oleh undang-undang. Ada juga yang tidak ditahu, yang masih memiliki keyakinan seperti animisme, dinamisme di pelosok-pelosok itu masih. Nah, mampu disatukan dalam konsep Pancasila itu. Jadi kalau kita melihat itu, kalau di Al-Hujurat yang ke-13 itu lita'arufu, jadi saling mengenal. Hari ini saja, banyak maaf, kami di depan bertiga belum saling mengenal. Beragam profesi, saya di akademisi, Ibu Nurjana di aktivis perempuan, Pak Dir itu di kepolisian. Jadi beragam, kita belum kenal sebelumnya. Saya juga dengan teman-teman belum kenal. Ada beberapa yang sudah kenal, itu hal yang biasa saja. Tapi yang baru ketika berkenalan begini, kita disatukan oleh apa? Disatukan oleh yang namanya Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika.
banyak maaf, kita di lembaga-lembaga organisasi kemahasiswaan ini terkadang juga ada gesekan. Karena apa? Perbedaan ideologi juga. Perbedaan jelas terlihat. Tapi yang saya ingin kaitkan dengan intoleran, ketika salah satu lembaga kemahasiswaan, lembaga ormas lebih mementingkan kelompoknya tidak menerima kelompok-kelompok lain yang sama-sama ingin berjuang, itu sama hal dengan intoleran. Misalnya contoh sederhana, elemen D hanya ingin berkuasa di Kota Mataram, tidak memberikan yang lain, atau PMI ingin berkuasa di Kota Mataram, atau HMI dan yang lainnya tidak memberikan ruang yang lain. Itu sebenarnya intoleransi itu. Intoleransi itu ada di situ, ada di kaum intelektual. Kenapa? Karena gagasan, ide-ide pokok, ideologi berbeda ideologi yang perlu dipahami oleh kita. Boleh kita diskusikan di luar nanti. Ideologi setiap organisasi itu berbeda. Sama ideologi partai. Ideologi itu partai itu berbeda. Meski kacanya di luar itu koalisi, di dalamnya itu berbeda. Tidak mungkin itu Golkar dengan PDI bersatu. Golkar itu berkarya, PDI itu berjuang. Tidak mungkin sama. Tapi untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan, dia masuk di wilayah yang namanya koalisi. Ya. Jadi koalisi itu, kalau kata profesor saya, kebetulan saya sudah terbitkan buku 2020 koalisi partai politik dalam sistem presidensial. Kata profesor saya, koalisi itu, ini bahan diskusi kita ke depan, pembohongan publik. Di publik seolah-olah mereka bersatu mengusung satu pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 6A ayat 1. Calon presiden dan wakil presiden diusungkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum. Ingat, kata bahasa hukum gabungan itu adalah koalisi bahasa politiknya. Yang perlu kita pahami, sebelum pemilihan umum, pasca pemilihan umum tidak ada lagi koalisi. Jadi koalisi yang berkembang di negara kita, saya sudah tulis di buku saya itu, koalisi yang berkembang di negara kita melanggar pula itu Undang-Undang Dasar. Kan tidak ada turunannya, ada koalisi lagi. Makanya 3 yang saya tawarkan di situ. Yang pertama penyederhanaan partai politik supaya tidak konflik bagi-bagi kekuasaan. Yang kedua pelembagaan oposisi. Yang ketiga pengaturan pelembagaan koalisi. Supaya hilangkan ide awal tadi seperti tadi. Ide awalnya elemen D memiliki ideologi dasar, HMI memiliki ideologi dasar, PMI, IMM, GMNI dan lain sebagainya memiliki ideologi dasar. Buang itu untuk memajukan Kota Mataram. Ini yang kita ingin capai. Sila keempat. Apa sila keempat? Sila keempat ini muatannya, kalau dalam kacamata Al-Quran itu imam, pemimpin, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan rakyat. Jadi ketika pemimpin tidak bijak, apa yang terjadi? Maaf teman-teman, videonya terpotong sampai di sini karena tidak direncanakan. Ini video dikirim sama teman-teman yang mengambil pada prosesi dialog. Jadi penjelasan sila pertama itu sebenarnya sangat luar biasa. Insya Allah nanti saya akan buat video khusus penjelasan 5 sila ini. Dan penjelasan sila kelima juga begitu. Terpotong juga. Saya akan buat nanti video khusus untuk membahas tentang sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan berbagai sudut kajian, termasuk kajian di dalam landasan Pancasila itu kajian historis, kultur, sosiologis, filosofis, agama, hingga kita kaitkan dengan kajian Al-Quran. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Oke.